Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pirometalurgi ferronikel. Kelompok 10 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Thorik Safri Dewantara. Yang kedua ada Devita. Yang ketiga ada Riyangga Purnawan Syahadi. Yang keempat ada Muhammad Zafif Gifari. Dan yang kelima yaitu Muhammad Ikramullah. Outline yang akan kami bahas ada 6. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah pemurnian atau refining, yang keempat adalah slag dan pemanfaatannya, yang kelima ada pabrik produksi FENI, dan yang keenam adalah referensi. 1. Nah, di sini saya akan bahas mengenai pendahuluan di mana sejak ditemukannya paduan baja antara nikel dengan kromium yang menghasilkan baja tahan karat, membuat permintaan akan nikel ini semakin meningkat. Nah, untuk sifat fisik dan sifat kimia dari nikel ini dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, nikel ditambang dari dua jenis biji, yaitu laterit dan sulfida, di mana 70% cadangan biji ini terdapat pada biji laterit, tapi hanya 40% saja yang dapat diproduksi untuk nikel. Nah, biji laterit ini terdapat di daerah Indonesia, Filipina, dan Kuba, sedangkan untuk biji sulfida itu terdapat di daerah Kanada dan Siberia bagian timur. Nah, biji laterit ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat ferronikel, di mana ferronikel sendiri mengandung 20 sampai dengan 40% nikel dan 60 sampai dengan 80% besi. Nah, ferronikel ini cocok digunakan sebagai bahan pembuatan baja tahan karat. Nah, di sini saya akan bahas mengenai aplikasinya, di mana aplikasi dari ferronikel ini dapat dilihat dari tabel berikut. Bahwasannya penggunaan tertinggi yaitu adalah stainless steel. Nah, ini juga adalah gambar-gambar dari aplikasi penggunaan ferronikel. Nah, penggunaan ini dikarenakan ferronikel mempunyai sifat ketahanan akan korosi, kemampuan kerja dan kemudahan bentuk, mempunyai kekuatan pada suhu tinggi, dan memiliki daya tarik. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai cadangan ferronikel di Indonesia maupun di dunia. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwasannya cadangan ferronikel di dunia itu sebesar 76 juta ton, sedangkan di Indonesia sebesar 3.900 ton. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikramullah dengan NPM 333411834. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait peleburan ferronikel. Pada slide 1 dapat dilihat peleburan ferronikel dengan komposisi umpan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mekanisme peleburan ferronikel. Mekanisme peleburan ferronikel yaitu umpan berupa kalsin hasil kalsinasi diumpankan ke EAF secara kontinu yang menghasilkan adanya lapisan-lapisan pada moltennya. Proses pemisahan molten metal dan slag ini bergantung pada berat jenis, yaitu berat jenis crude atau hot metalnya yaitu 7 ton per meter kubik dan berat slag yaitu 3 ton per meter kubik. Reaksi peleburan ferronikel. Terdapat 4 reaksi utama yang terjadi selama peleburan ferronikel. Yang pertama yaitu reduksi oksida nikel dalam kalsin yang menjadi logam nikel. NiO plus C menjadi Ni plus CO. Sedangkan reaksi kedua yaitu reduksi oksida besi dalam kalsin menjadi logam besi. FeO plus C menjadi Fe plus CO. Kedua reaksi ini terjadi pada temperatur 1450 derajat. Mengapa reaksi Fe adalah reaksi yang kedua dan Ni reaksi yang pertama? Karena ikatan oksida pada FeO lebih kuat dibandingkan dengan Ni. Reaksi selanjutnya yaitu peleburan dan pemaduan nikel dan besi yang membentuk molten ferronikel pada temperatur 1450 derajat dan reaksi peleburan oksida yang tidak tereduksi yaitu SiO, MgO dan FeO membentuk molten slag pada temperatur 1550 derajat. Pada slide ini dapat dilihat yaitu komposisi produk hasil peleburan ferronikel. Dapat dilihat di sini komposisi Ni yaitu 20-40% dan Fe sebesar 60-80%. Di sini saya akan menjelaskan pengeringan dan kalsinasi biji laterit. Yang pertama ada pengeringan biji laterit. Tujuan dari watering adalah membuat produk yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki kadar air yang konsisten sekitar 20% air yang tertampung. 2. Tidak menempel atau melekat pada ban berjalan, mesin, dan lain-lain.
dan 3. Tidak terlalu berdebu. Berikut reaksi utama penguapan air yang digunakan pada proses ini. Kemudian ada kalsinasi dan pereduksian laterit kering. Tujuan dilakukannya kalsinasi pada proses ini adalah untuk menghilangkan sisa air di biji atau untuk menghindari ledakan selama peleburan tungku listrik berikutnya. Kemudian ada reaksi yang digunakan. Reaksi yang terjadi pada kiln kalsinasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, penguapan sisa air yang masuk secara mekanis dalam biji. Kemudian yang kedua, disosiasi termal mineral laterit menjadi oksida dan H2O. Kemudian yang ketiga, reduksi oksida yang dihasilkan oleh batu bara dan gas reduksi. Berikut merupakan produk dari hasil kiln kalsinasi. 3. Perkenalkan, nama saya Brian Purnansari. Di sini saya akan menjelaskan pemurnian ferronikel. Prosesnya itu yang pertama, CaO ditambahkan pada ladle. Kedua, ferronikel cair mentah dimasukkan ke ladle dan ditambahkan CaO. Yang ketiga, ladle dan ferronikel ditimbang. Keempat, elektroda diturunkan dan ferronikel dipanaskan sampai 1550 derajat Celcius. Yang kelima, elektroda dinaikkan, ferronikel diaduk dan diinjeksikan. Yang keenam, kalsium fosfat dihilangkan dengan tip ladle. Yang ketujuh, CaC2 ditambahkan. Yang ke-8, elektroda diturunkan dan ferronikel dipanaskan sampai 1550 derajat Celcius, kemudian diaduk. Yang ke-9, kalsium sulfida dihilangkan dengan tip ladle. Yang ke-10, lebih banyak CaC2 ditambahkan dan ferronikel dipanaskan kembali. Yang ke-11, terak dihilangkan dengan tip ladle. Yang ke-12, ferronikel harus dicor aliran besar air atau granulasi atau terus-menerus masuk ke dalam cetakan kecil. 4. Slag adalah salah satu limbah padat dari hasil penambangan atau proses pengolahan nikel. Setiap proses pemurnian 1 ton produk nikel menghasilkan limbah padat sebanyak 50 kalinya, yaitu setara dengan 50 ton. Slag yang dihasilkan dari proses pengolahan nikel dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku material. Di antaranya yaitu yang pertama, slag nikel dapat dijadikan sebagai bahan konstruksi beton. Yang kedua, slag dapat menjadi bahan baku pembuatan paving block, batako, dan beton. Yang ketiga, di PT Vale Indonesia, slag dapat dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku agregat kasar untuk konstruksi road base di UBP Nikel di Sulawesi Tenggara. Yang keempat, di PT Antam, slag dapat dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku agregat kasar untuk konstruksi yard base di PLTU dan Pelabuhan Antam. 5. Pabrik yang pertama yaitu PT Antam Tbk menggunakan 1,8 hingga 2% Ni dan 25% Fe, menghasilkan 80% Fe dan 20% Ni dengan hasil produk sebagai berikut. Yang kedua yaitu PT Vale Indonesia menggunakan 1,85% Ni dan 20% Fe, menghasilkan 63,5% Fe dan 26% Ni dengan hasil produk sebagai berikut. 6. Berikut referensi yang kami gunakan. Demikian penyampaian dari kelompok 10 mengenai pirometalurgi ferronikel. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.